am mountain, I am dust, constellations made of us. There's glory in the dirt, a universe within the sand, eternity within a man. We are ocean, we are mist, brilliant fools who wound and kiss. There's beauty in the dirt, wandering in skin and soul, searching, longing for a home. As the light, the skies, we will fight for our lives, for our lives. I am mountain, I am dust, constellations made of us. There's mystery in the dirt, the metaphors are breaking down. We taste the wind inside a sound. As the lights of the skies, we will fight for our lives, for our lives. As the lights of the skies,
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita datang kembali beribadah secara online. Mari kita datang dengan satu kerinduan untuk diperbaharui oleh Tuhan hari lepas hari, dan kerinduan kita untuk menghidupi manusia baru kita di dalam Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang memelihara ciptaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus serta dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Bapa Keras surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas kesempatan kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Ajar kami untuk datang kepada Tuhan dengan perasaan takut dan gentar ketika kami mengingat dosa kami. Kau telah menebus kami dari dosa, tetapi kehidupan kami seringkali masih seperti kehidupan manusia lama kami. Kami masih sering berkata dusta, kami mengabaikan Tuhan, kami mementingkan diri kami sendiri dan sebagainya. Ampuni kami Tuhan. Kami datang Tuhan dengan satu perasaan, satu kerinduan untuk kami rindu diperbarui oleh Tuhan hari lepas hari. Berikan kami kekuatan dan berikan kami tuntunan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Berita anugerah pada pagi hari ini diambil dari Efesus 4 ayat yang ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Di ayat ini dikatakan karena Kristus telah mengampuni kita, maka mari kita mengampuni orang lain. Secara prinsip, apa yang Allah sudah kerjakan atas kita, mari kita kerjakan itu kepada orang lain. Ketika Allah mengampuni kita dan memperbaharui hidup kita, mari kita juga mengampuni orang lain.
dan mari kita terlibat di dalam pembaruan kehidupan sesama kita. Demikian berita anugerah yang daripada Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu, Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu, Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu, Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupi-Mu, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kristus sudah menebus kita dari dosa dan adalah menjadi satu panggilan kita yang harus kita jalani dengan penuh sukacita, yaitu apa? Meninggalkan manusia lama dan beralih mengenakan manusia yang baru. Seperti apakah manusia yang lama dan terutama manusia yang baru di hadapan Kristus? Kita akan renungkan itu hari ini. Nah, sebelumnya mari kita berdoa untuk memohon pimpinan Tuhan di dalam kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Kristus surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas anugerah Tuhan kami boleh diberikan satu kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Kiranya ini bukan sekedar kami terima dalam pikiran kami, tetapi juga kami terima sebagai kebenaran dalam hati kami, dan terlebih lagi kami usahakan dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Buka hati dan pikiran kami untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca dari firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 17 sampai yang ke-32. Efesus 4 ayat 17 sampai ke-32. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu, dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu,
terhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita tentu pernah mendengar tentang Mahatma Gandhi, seorang pejuang kemerdekaan India yang memperjuangkan kemerdekaan itu dengan cara yang damai. Mahatma Gandhi jelas dia sangat tertarik dengan kekristenan, tetapi sayangnya beliau, Mahatma Gandhi, tidak pernah menjadi seorang Kristen. Suatu ketika dia mengatakan demikian, saya menyukai Kristus tapi saya tidak menyukai orang Kristen. Jika orang Kristen benar-benar hidup menurut Kristus, seperti yang ditemukan di dalam Alkitab, seluruh India sudah menjadi Kristen hari ini. Mahatma Gandhi memiliki pengalaman buruk dengan orang Kristen. Bagaimana itu bisa terjadi? Pada suatu ketika di hari Minggu, ia mau melangkah masuk ke dalam sebuah gereja untuk beribadah, tetapi penerima tamu menghalangi langkahnya dan membentak dan mengusirnya. Tidak ada ruang untuk orang kafir di gereja ini. Nyah, atau saya akan minta orang untuk mengusir dan melempar kamu keluar. Tentu ini sebuah tindakan yang tidak pantas terhadap orang yang ingin beribadah ke gereja. Dan kemudian Gandhi mempertimbangkan kembali untuk menjadi seorang Kristen. Dan banyak orang seperti penerima tamu semacam ini. Banyak pengalaman yang mungkin dialami oleh seorang Mahatma Gandhi di sekitar kita. Banyak orang yang mengklaim dirinya sebagai seorang Kristen, bahkan menjadi aktivis gereja sekalipun, tetapi kehidupan mereka tidak berpadanan dengan predikat kekristenan mereka. Apa jadinya? Jelas, itu batu sandungan. Banyak orang Kristen yang mengklaim dirinya sebagai orang percaya, bahkan dia sudah menjadi aktivis gereja sekalipun atau barangkali menjadi pemimpin gereja sekalipun, tetapi banyak dari mereka juga yang hidupnya tidak berpadanan dengan predikat kekristenan mereka. Apa jadinya? Batu sandungan. Membuat seseorang kemudian memikirkan kembali untuk apa ikut Kristus jika kehidupannya sama seperti orang yang tidak ikut Kristus. Bukan karena pengajaran kekristenan yang buruk dan tidak layak untuk dihidupi. Bukan iman Kristen tidak mengubahkan atau tidak membawa dampak. Tetapi tidak
banyak orang Kristen yang kemudian taat untuk berjuang menghidupi panggilan imannya di dalam Kristus, menjadi seorang manusia yang baru di dalam Tuhan. Mengapa banyak sekali orang-orang Kristen yang hidupnya tidak sesuai dengan panggilan kekristenan mereka? Bagi saya setidaknya ada dua penyebab besar mengapa orang Kristen hidupnya tidak sesuai dengan iman Kristen. Yang pertama, barangkali adalah ketika orang Kristen itu mengklaim dirinya Kristen, tetapi sebenarnya dia bukan Kristen yang sejati, bukan Kristen yang sungguh-sungguh, bukan Kristen yang mengalami kelahiran baru di dalam Kristus. Mereka mungkin menjadi seorang Kristen karena alasan-alasan jasmaniah, misalnya karena tradisi religius keluarga, mereka dibesarkan oleh keluarga Kristen, sejak kecil dibawa ke gereja, diakrabkan dengan kehidupan gereja, tetapi di dalam perjalanan kehidupan kerohanian mereka tidak pernah mengalami kelahiran baru dan pertumbuhan rohani di dalam Tuhan. Lalu kemungkinan yang kedua barangkali adalah meskipun mereka mengalami kelahiran baru sekalipun begitu, tetapi orang-orang Kristen yang menjadi batu sandungan ini adalah orang-orang Kristen yang kedewasaan rohaninya dangkal. Mereka masih kanak-kanak rohani, tidak bertumbuh atau pertumbuhannya lambat begitu. Jadi ketika dalam proses itu mereka seringkali melakukan kesalahan-kesalahan yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang Kristen yang dewasa. Mereka bukan orang Kristen yang tidak sejati, mereka orang Kristen sejati. Tetapi kondisinya adalah mereka masih kanak-kanak rohani dan itu sangat wajar jika mereka melakukan kesalahan, meskipun tentu saja kesalahan adalah tetap kesalahan. Yang dibutuhkan mereka adalah sebuah proses untuk pertumbuhan kerohanian yang lebih baik, yang lebih dewasa di hadapan Tuhan. Perubahan hidup dan pertumbuhan rohani pribadi di dalam kehidupan seorang Kristen yang sejati adalah sesuatu yang sifatnya mutlak, tidak bisa ditawar. Memang betul pertumbuhan rohani dan perubahan menjadi semakin dewasa itu bukan sesuatu yang instan, tapi sebuah proses yang panjang. Tetapi seorang Kristen yang sejati adalah seorang Kristen yang menanti-nantikan pertumbuhan itu dan terlebih lagi mengusahakan pertumbuhan itu di dalam kehidupan kerohaniannya sehari-hari. Nah, kita akan membahas Efesus 4 ayat 17 sampai ke 32, dan ada dua kata kunci yang akan kita dalami hari ini, akan kita renungkan hari ini untuk memahami bagian ini. Yang pertama adalah panggilan untuk berubah, dan yang kedua adalah perbandingan. Perbandingan apa antara manusia lama dan manusia yang baru? Di dalam Efesus 4 ayat 17 dikatakan, sebab itu, begitu kan? Itu yang mana? Itu yang dimaksudkan adalah Efesus 4 ayat yang paling dekat adalah Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Di mana Allah menghendaki kita memiliki kesatuan di dalam Kristus agar kita semakin layak untuk melayani Allah dan memuliakan Allah. Maka karena itu, begitu kan? Karena itu Allah memberikan kepada kita baik rasul, nabi, pemberita Injil, gembala dan pengajar untuk memperlengkapi kita orang-orang kudus bagi pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Tubuh Kristus dibangun dengan keserupaan hingga kesempurnaan di dalam keserupaan dengan Kristus, berpegang teguh, tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan permainan palsu yang menyesatkan. Itu Efesus 4 ayat 12 sampai 16. Allah telah menyelamatkan kita dari dosa yang membinasakan kita. Allah telah memberikan Roh Kudus dan memberikan kita tuntunan dan kekuatan agar kita tidak lagi hidup di dalam manusia lama kita. Manusia di mana kita belum mengalami anugerah keselamatan dan kelahiran baru itu. Dan bukan sekedar itu, Allah juga menambahkan lagi kepada kita agar kita bertumbuh dengan memberikan rasul, nabi. Kedua jabatan ini sudah tidak ada di dalam masa sekarang. Kemudian memberikan kepada kita lagi pemberita Injil, gembala dan pengajar kepada kita agar kita berubah dan bertumbuh. Bertumbuh kepada apa? Manusia yang baru.
berubah itu bukan sebuah panggilan yang memberatkan, tetapi sebuah panggilan yang diresponi dengan sukarela dan sukacita. Seseorang seakan-akan berlari menuju ke arah pihak yang memanggil dia. Berubah bukan hal yang mudah memang, memberatkan, iya, karena kita harus keluar dari zona nyaman dan kebiasaan-kebiasaan kita yang lama. Tetapi itu adalah sebuah kerinduan dari orang yang sudah ditebus oleh Kristus, dan adalah salah satu cara kita untuk membalas kasih Kristus dan menghargai karya penyelamatan yang Allah kerjakan itu di dalam kehidupan kita. Saya berikan sebuah ilustrasi. Apa yang kita lihat, kita nilai dari seorang anak yang malas belajar atau malas menuntut ilmu. Padahal orang tuanya sudah bekerja keras, membanting tulang, bahkan mungkin menjual sebagian harta bendanya untuk menyekolahkan, memberikan anaknya pendidikan yang terbaik. Kita tidak akan menganggap anak itu menjadi seorang anak yang baik dengan kelakuannya dan tindakannya semacam itu. Seorang anak yang menghargai jerih payah dan kasih orang tuanya yang menyekolahkan dia, bukan dengan mengembalikan uang sekolah, bukan mengembalikan uang pendidikan, tetapi menempuh pendidikan itu, belajar dengan sedemikian rajin sampai dia lulus. Jadi itu adalah salah satu cara bagaimana kita menghidupi kasih Allah kepada kita, yaitu ketika kita berubah seturut dengan apa yang Allah kehendaki, sepadanan dengan apa? Dengan karya penyelamatan yang Kristus kerjakan di dalam diri kita. Kristus ingin melepaskan kita dari dosa. Kristus telah melepaskan kita dari dosa. Maka kita dipanggil untuk hidup sebagaimana seseorang hidup lepas dari dosa. Kita dipanggil untuk meninggalkan manusia lama kita dan beralih kepada manusia baru. Pertanyaannya, manusia lama itu manusia seperti apa? Mengapa kita perlu memahami ciri-ciri atau model manusia lama? Agar kita dapat mengintrospeksi dan mengenali kehidupan kita dan kemudian kita berubah. Sama seperti bagaimana kita tahu bahwa kita terpapar virus corona. Ya, kita harus tahu ciri-ciri orang yang terpapar virus corona. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa mengambil satu langkah taktis untuk kemudian kita lepas atau menyembuhkan diri dari penyakit tersebut. Di dalam Efesus 4 ayat ke-17 dikatakan orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Jadi manusia lama bukan orang yang tidak memiliki pikiran sama sekali atau orang yang tidak dapat berpikir, enggak begitu. Mereka bisa berpikir, bahkan berpikir dengan baik seperti halnya manusia semuanya normal begitu. Tetapi di dalam proses mereka berpikir itu, pemikiran mereka itu, mereka tidak mengenal Allah. Pikirannya digunakan untuk hal yang sia-sia. Atau bahkan manusia yang lama bukan berarti orang itu tidak memiliki ide tentang Allah. Tidak tahu Allah itu ada atau tidak begitu. Mereka tahu barangkali Allah itu ada, tetapi pemahamannya tentang Allah adalah pemahaman yang salah, yang keliru. Kemudian dikatakan di ayat 18, pengertian mereka gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah. Manusia lama bukan orang yang tidak memiliki pengertian sama sekali, tetapi pengertian mereka itu gelap. Pengertian mereka itu jauh dari hidup yang bersekutu dengan Allah. Apa yang mereka hasilkan dari pemikiran mereka yang kemudian dimengerti dan dilakukan dalam kehidupan mereka, dalam praktika hidup sehari-hari, itu jauh dari apa yang Allah inginkan dan Allah kehendaki. Salah satu contoh, misal di dalam Yunani kuno ada seorang filsuf yang berpikir tentang apa itu manusia. Mereka bisa berpikir, lalu yang dihasilkan dari pemikirannya itu adalah, oh, manusia itu seperti atom-atom, dan ketika manusia itu meninggal maka atom-atom itu berpencar dan kehidupan manusia itu kemudian musnah. Tidak ada kehidupan setelah kematian. Maka menurut dia dan murid-muridnya, pengikutnya, kehidupan yang bermakna itu yang ada di dunia ini aja. Jadi
Kemudian pemikiran ini kemudian dikembangkan oleh pengikutnya menjadi apa? Pemikiran-pemikiran yang hedonis, mengejar kenikmatan hidup dengan slogan-slogan seperti misalnya yang pernah diungkapkan oleh Paulus tentang golongan ini di 1 Korintus 15 ayat 32. Slogan mereka adalah makan minumlah karena besok kita akan mati. Jadi mumpung kita hidup maka senang-senang karena tidak ada kehidupan di hari esok. Mereka berpikir, mereka mencoba mengerti, dan mereka mempraktekkan pengertian itu di dalam kehidupan mereka. Tetapi hasilnya adalah sebuah kehidupan yang jauh dari persekutuan dengan Allah. Lalu di dalam Efesus 4 ayat 19 dikatakan perasaan mereka tumpul. Tumpul itu digambarkan sebagai orang yang tidak memiliki perasaan atau apatis atau masa bodoh, cuek begitu. Seorang yang seharusnya takut atau gentar kepada Allah tidak menjadi orang yang tidak menghormati Allah. Orang yang seharusnya mengagumi Allah dan seluruh karyanya yang indah itu justru tidak mengindahkannya. Demikian pula di dalam berelasi dengan sesama misalnya. Orang yang pemikirannya tumpul ketika dia seharusnya bersedih, dia tidak bersedih. Malah kadang bersukacita di atas penderitaan orang lain. Ini perasaan-perasaan yang tumpul, yang tidak peka, yang acuh tak acuh terhadap apa? Terutama terhadap Allah dan kebenarannya. Dan kemudian kepada sesamanya. Dan dampaknya apa? Dampaknya adalah dari pikiran dan mereka yang sia-sia dan perasaan mereka yang tumpul, mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan melakukan dengan serakah, garis bawahi itu kata serakah, segala kecemaran. Efesus 4 ayat 19 mengindikasikan ada kesengajaan atau ada selera terhadap hal-hal yang cemar. Bahkan mereka melakukannya bukan sekedar melakukan, tetapi dengan serakah. Serakah itu berarti kan melakukan sesuatu yang cemar itu dengan suatu keinginan untuk melakukannya lagi dan lebih banyak lagi. Kecemaran jauh dari persekutuan dengan Allah, egoisme adalah selera dari manusia yang berdosa. Mereka bukan jijik terhadap kecemaran itu, tetapi mereka menikmati kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka mengejar keduniawian dengan segala cara. Kita terakhir-akhir ini mungkin pernah mendengar istilah tentang YOLO. Begitu, apa itu YOLO? You only live once. Kamu hanya hidup sekali. Jadi lakukan kesenangan apa yang kamu miliki mumpung kamu hidup. Lupakan Tuhan, karena itu mengganggu kesenanganmu. Itu yang dipikirkan. Dan ini adalah sebuah cara hidup, pemikiran dari seseorang manusia lama. Mereka tanpa rasa takut dan gentar kepada Allah yang menghakimi dosa mereka. Paulus kemudian membandingkan kehidupan manusia lama semacam itu dengan kehidupan manusia yang baru. Dan mengawalinya dengan satu penekanan penting, satu penegasan. Dia mengatakan, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Kamu orang yang berbeda dengan mereka. Jadi jangan hidup sama seperti mereka. Kata belajar di dalam Efesus ayat 4 ayat 20 itu menggunakan kata yang dipahami dengan bukan sekedar belajar, menghafal atau apa begitu. Tetapi belajar dengan menggunakan apa yang dipelajari itu atau mempraktekkan apa yang dipelajari itu dan menjadikannya sebagai sebuah kebiasaan yang baru. Jadi belajar mengenal Kristus itu bukan sekedar pengetahuan, kita tahu Kristus itu siapa, apa yang dilakukan dan sebagainya. Tetapi sesuatu yang kemudian kita pelajari itu tentang Kristus itu kita praktekkan di dalam kehidupan kita, baik di dalam pikiran kita, perasaan kita maupun tindakan kita secara praktis di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi belajar itu bukan sekedar ikut PA, tetapi mempraktekkan apa yang ada di dalam pemahaman Alkitab. Bukan mendengarkan khotbah, tetapi mempraktekkan apa yang didengarkan di dalam khotbah. Jadi seorang manusia baru bukan dilihat dari dia aktif atau tidak di dalam pelayanan gereja atau di dalam ibadah-ibadah gereja. Tetapi terlebih dari itu, seorang manusia baru adalah orang-orang yang menerima pengajaran di dalam Kristus menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus.
Jadi manusia baru jelas adalah seorang pembelajar. Dia memiliki kerinduan dan hasrat yang besar untuk belajar. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah cukup hanya belajar? Jelas. Jawabannya tidak. Mempelajari teologi Kristen atau pengajaran Kristen belum menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang baru di dalam Kristus. Banyak kok orang-orang non-Kristen, bahkan ateis sekalipun, yang mempelajari teologi Kristen. Mereka mendalami firman Tuhan. Banyak, tetapi tidak membuat mereka menjadi orang yang mengikut Kristus. Saya dulu punya seorang teman satu kantor yang beda agama, dengan beda keyakinan dengan saya. Tetapi akhirnya saya tahu bahwa dia membaca Alkitab bahkan lebih teliti dan lebih rajin dari saya. Dia membuat catatan-catatan dari ayat-ayat yang menurut dia kontroversi, atau menurut dia bahkan yang menurut dia itu baik, begitu. Jadi saya jujur malu begitu ketika saya tahu dia melakukan hal yang semacam itu. Tetapi itu tidak membuat dia menjadi seorang pengikut Kristus yang sejati. Dia tidak mempercayai bahwa Yesus adalah juru selamat bagi dosa. Terjemahan harafiah dari Efesus 4 ayat 21 itu kira-kira begini. Kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran itu sebagai kebenaran di dalam Kristus. Jadi pengajaran-pengajaran yang kita dengar, begitu, melalui khotbah, pemahaman Alkitab, nasihat dan sebagainya, itu kita terima sebagai kebenaran. Teman saya tadi mempelajari tentang Alkitab. Dia baca Alkitab, dia pelajari tentang iman Kristen, tetapi tidak menerimanya sebagai kebenaran yang diberlakukan bagi kehidupan dia. Jadi sekali lagi kembali ke pengertian bahwa belajar itu bukan sekedar mendengar dan menerima, tetapi juga melakukannya dan menjadikannya sebagai sebuah kebiasaan di dalam kehidupan kita. Ini model pertama atau ciri pertama dari seorang manusia yang baru. Dia menerima pengajaran, dia menerimanya sebagai kebenaran dan berusaha belajar melakukannya di dalam kehidupan dia sehari-hari. Ketika pengajaran-pengajaran itu kita terima di dalam kehidupan kita, dan kita latih dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita, bagaimana kita menjalaninya? Untuk apa sih kita mempraktekkan segala pengajaran yang kita terima di dalam Kristus itu, yang diajarkan kepada kita? Adalah untuk beralih dari kehidupan kita dari manusia yang lama, beralih kepada kehidupan manusia yang baru. Beralih dari karakter kita di manusia yang lama menjadi seorang yang memiliki karakter-karakter manusia baru di dalam Tuhan. Jadi ada perubahan dari dalam hati ketika pengajaran itu kita terima sebagai sebuah kebenaran dan kita latih di dalam kehidupan kita. Banyak sekali orang-orang Kristen yang mengaku bertobat, kemudian mereka berubah, betul, tetapi hanya sebatas jasmani mereka saja. Mereka mulai mengubah kebiasaan mereka yang tadinya tidak pernah beribadah, tidak pernah ke gereja, sekarang ke gereja. Yang tadinya kekristenannya kapal selam, kadang lebih sering di bawah air, kemudian di hari-hari tertentu muncul, kini rajin. Yang tadinya tidak melayani, kini melayani Tuhan, melayani di dalam gereja. Tetapi apakah hal-hal semacam ini, perubahan kegiatan semacam ini otomatis menunjukkan bahwa mereka sudah berubah menjadi seorang manusia yang baru? Jawabannya belum. Jawabannya tidak. Tidak serta-merta dengan perubahan-perubahan kegiatan-kegiatan mereka menunjukkan bahwa mereka berubah secara kualitas internal mereka. Berubah dalam hati mereka. Mereka bisa melayani. Kita bisa melayani tanpa kasih. Kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan ibadah kita, pelayanan kita tanpa kebenaran pengajaran. Kita bisa melakukan apapun yang kita lakukan di gereja tanpa dihasilkan oleh kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Kenapa? Karena tradisi keluarga. Kenapa? Karena ajakan teman. Dan itu bukan manusia yang baru, itu sekedar perilaku yang baru. Tetapi seorang manusia yang baru adalah seorang yang
perubahan di dalam hidupnya dia, munculnya karakter-karakter rohani yang baik, kedewasaan rohani yang baik itu karena apa? Karena dorongan dari Roh Kudus dan kekuatan dari Roh Kudus yang mengubahkan kehidupan mereka. Dan apa dampaknya ketika Roh Kudus bekerja mengubah perilaku seseorang dari dalam hati mereka? Yang jelas adalah ada perubahan hidup yang nyata, bukan sekedar niat, tetapi tidak pernah diwujudkan niat baik itu di dalam tindakan. Niatnya sih mau berubah, tetapi tindakannya, hidupnya masih tetap aja seperti orang yang lama. Enggak. Menyatakan iman di dalam perbuatan, menyatakan karya Roh Kudus di dalam perbuatan, di dalam hati melalui perbuatan kita adalah sesuatu yang menjadi panggilan setiap orang percaya. Di dalam Efesus 4 ayat 25 sampai 32 terdapat begitu banyak daftar praktika kehidupan seorang manusia yang baru. Membuang dusta, berkata benar, jika marah boleh silahkan, tetapi tidak berbuat dosa. Tidak mencuri, tetapi bekerja keras. Memberi yang kekurangan. Tidak ada perkataan kotor, tetapi perkataan yang membangun. Dan ditutup dengan sebuah kesimpulan. Di tengah-tengah itu diberikan satu kesimpulan yang sangat prinsip, yaitu apa? Tidak mendukakan Roh Kudus. Inilah pola hidup manusia yang baru. Pola hidup yang tidak mendukakan Roh Kudus tetapi menyenangkan dia dan berkenan di hati Roh Kudus. Jadi pola hidup yang tadinya menyenangkan diri kita sendiri atau mungkin bergeser sedikit menyenangkan orang lain, kini hidup manusia baru tidak lagi demikian. Hidup kita bukan lagi untuk menyenangkan diri kita sendiri. Hidup kita tidak lagi untuk menyenangkan orang lain. Tetapi yang paling penting di atas itu semua adalah bagaimana kita menyenangkan Roh Kudus. Jadi ada resiko-resiko yang harus kita tanggung. Ada kalanya ketika kita menyenangkan hati Roh Kudus, di saat kita menyenangkan hati Roh Kudus, kita mendukakan, mengecewakan hati orang yang berdosa, hati orang yang jahat misalnya. Bisa. Tapi di kehidupan manusia yang baru, karakter manusia yang baru memilih untuk bersekutu dengan Roh Kudus dengan resiko ditinggalkan oleh manusia. Ini adalah satu sikap hidup dari seorang yang dipenuhi Roh Kudus, yang mencintai Tuhan. Roh Kudus telah memeteraikan kita sehingga kehidupan kita terkunci di dalam kasih karunia Allah. Sehingga kehidupan kita tetap berada di dalam kasih karunia Allah. Dan ketika Roh Kudus itu memeteraikan kita, dia bukan meterai yang pasif. Seperti meterai di atas kertas. Diam di situ, menempel selama-lamanya di situ. Tetapi tidak ngapa-ngapain. Roh Kudus memang menempel dalam kehidupan kita. Dia tidak akan pernah pergi dari kehidupan kita. Tetapi dia tidak diam pasif. Seperti meterai jasmani di dalam sebuah surat perjanjian. Roh Kudus yang menempel di dalam kehidupan kita itu aktif mempengaruhi kehidupan kita. Dia aktif mendorong kita untuk melakukan kekudusan dan kebaikan. Dia aktif mengingatkan kita akan kebenaran dan keteladanan Kristus. Dia menguatkan kita untuk apa? Untuk semakin taat kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Perubahan kehidupan kita adalah karya Roh Kudus. Tetapi bagaimana kemudian kita bersyukur atas karya keselamatan dan karya Roh Kudus yang dikerjakan di dalam kehidupan kita? Hiduplah dengan tidak mendukakan hati Roh Kudus. Hiduplah dengan menyenangkan hati Tuhan. Menjadi seorang manusia baru bukan hal yang mudah. Sulit. Penuh dengan pergumulan dan penuh dengan tantangan. Begitu kita berkomitmen untuk mencoba hidup menjadi manusia yang baru, maka banyak sekali tantangan dan godaan, pergumulan yang harus kita hadapi untuk kita selalu kembali ke kehidupan manusia kita yang lama. Kita tidak dapat mengenakan manusia yang baru tanpa keaktifan dan usaha kita mengejarnya dan mengenakannya. Jadi pergumulan adalah sebuah resiko yang harus kita hadapi dengan sukarela dan sukacita.
Mengapa kita harus aktif? Bukan karena Roh Kudus tidak mampu mengerjakannya total, tetapi Tuhan menghendaki kita untuk ikut ambil bagian di dalam pertumbuhan kerohanian kita. Kita diselamatkan dari dosa. Kita telah belajar mengenal Kristus. Kita belajar untuk mempraktekkan pengenalan kita akan Allah itu di dalam setiap detil kehidupan kita. Mari kita mengejar pertumbuhan itu. Mari kita mengejar kehidupan manusia yang baru di hadapan Tuhan, di dalam setiap detil kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Kristus surga yang mulia, terima kasih Tuhan. Kristus telah menebus kami dari dosa, bukan sekedar untuk keselamatan kami, tetapi terlebih lagi agar kami terlepas dari perbudakan dosa dan belenggu dosa. Ajar kami Tuhan untuk meninggalkan kehidupan kami yang lama yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan kami boleh hidup sesuai dengan panggilan kami menjadi manusia-manusia yang baru di hadapan Tuhan. Manusia-manusia yang taat kepada Tuhan. Manusia-manusia yang mengenal Tuhan dengan baik. Manusia-manusia yang berubah di dalam Tuhan dan mempraktekkan, mengaplikasikan setiap firman Tuhan di dalam setiap perbuatan kami, pikiran kami, dan perasaan kami. Sertai kami Tuhan, berikan kami kekuatan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bersama dengan gereja di segala zaman dan tempat, mari kita mengakui pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segala
setia kepadamu Tuhan. Segalanya, semuanya yang ada, Taat dan setia kepadamu Tuhan. Segala puji, hormat, syukur tunaikan kepadamu, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Mari kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing dengan satu kerinduan bahwa kehidupan kita akan terus diperbarui oleh Tuhan dengan mengingat panggilan kita sebagai manusia yang baru di dalam Tuhan. Mari kita pulang dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amen.
Jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Allah Bapa di